Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. I'm Amanda Pohan. Will be your host for this podcast. Hai teman bergurau, halo, halo, halo. Episode terbaru lagi nih kita. Yes. Welcome back to season 3. Ya. Podcast Waktunya Bergurau ya, Nat. Senang banget kita Amanda Pohan, Anindya Siregar kembali nih ketemu lagi di episode terbaru, cerita baru, dan pokoknya kita akan memberikan segala yang baru di season 3 ini ya, Nat ya. Sesuai dengan janji kita di awal. Pastinya. Kita season 3 ini benar-benar topiknya emang banyak banget, lebar banget, dan setiap bintang tamu tuh pasti punya ceritanya masing-masing gitu. Nah, gue penasaran nih sama cerita dari bintang tamu kita hari ini, dah. Kenapakah? Kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita hari ini. Nah, kita akan tanya gimana perjalanannya bintang tamu kita ini dari merintis karir di Jakarta sampai akhirnya sekarang ada di New York. Wow, luar biasa. Udah, gue udah gak sabar, dah. Lebih baik kita langsung perkenalkan saja ya bintang tamu kita. Silakan. Oke, halo, selamat datang Hendra Parley. Halo. Selamat malam. Selamat siang di New York City. Apa kabar New York? Siang. Alhamdulillah baik. Thank you loh udah ngundang aku di sini. Kita manggilnya apa nih biar enak? Hendra, Parley atau Parley aja? Parley aja. Oke. Berarti Parley di New York udah berapa tahun nih? Sekarang masuk tahun ke berapa? Ya, gue di sini udah mau masuk 2 tahun ya. Jadi tahun 2019 awal kemarin, gue sama keluarga hijrah nih ke New York gitu. Oh, wow. Oke, dah. Nih kayaknya luar biasa nih, udah 2 tahun berarti Parley di New York. Kita langsung aja dengerin cerita lebih detailnya lagi. Oke, kalau gitu kita akan dengerin cerita detailnya, kita akan tanya kerja di mana dan ngapain sih kegiatannya sekarang di New York, dan seperti apa kondisi New York di kondisi kayak sekarang. Langsung saja kita mulai, ini dia podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Parley, jadi kita ngobrol-ngobrol aja nih ya sekarang. Mungkin Parley bisa ceritain sedikit nih perjalanannya sampai akhirnya tahun 2000 berapa tuh? 2018 ya? 2019 awal. Ya. 2018 awal akhirnya pindah ke New York gitu. Mungkin dari awal di Jakarta tuh sebenarnya ngapain sampai akhirnya tiba-tiba pindah ke New York. Mungkin bisa diceritain sedikit ke teman bergurau. Iya. Yes. Oke, gue mulai ceritanya itu gue masuk di Bank Indonesia. Gue kerja di Bank Indonesia di tahun 2011 ya. Itu gue kerja di Departemen Pengolahan Devisa. Jadi memang di kantor gue ini ada kesempatan untuk penempatan di luar negeri. Jadi kita ada di London, kemudian kita ada di Singapura, sama di New York. Nah, jadi kalau udah memenuhi kriteria, misalkan masa dinasnya udah berapa tahun, kemudian performance-nya gimana, itu dipilih beberapa kandidat. Nah, waktu pilihan gua itu memang lowongannya itu 1 orang untuk masing-masing kantornya yang di luar negeri itu. Jadi di London 1, di Singapura 1, di New York 1. Nah, kandidatnya itu waktu itu yang dipilih itu ada sekitar 15 orang ya. Jadi 1:5 lah untuk ngisi kantor itu. Alright. Jadi, tapi itu kamu setelah berapa lama kerja di Bank Indonesia tuh sampai akhirnya kamu bisa eligible untuk bisa mengikuti seleksi buat pindahan itu ya, misalnya assignment di luar negeri gitu. Ya, normalnya sih 5 tahun. Tapi gua udah berapa ya? 7 tahun ya kayaknya. Gue baru 7 tahun baru dapat kesempatan ke luar negeri ya. Jadi dari kandidat itu di interview lah gitu, ada semacam panelis gitu. Ya di situ ditanya tentang motivasi, kemudian ditanya tentang apa yang lu bisa contribute waktu nanti ditempatin di sini, sama kondisi keluarga. Jadi waktu itu disarankan sih udah keluarga ikut gitu ya. Jadi kayak udah bekerja
ya resign lah gitu istrinya ataupun suaminya gitu untuk ikut berbakti ke negara gitu. Jadi 2019 itu gue kan interview tuh Agustus 2018 ya. Jadi 2018 terus tiba-tiba Desember awal itu langsung dapat pengumuman, lumayan lah ada sekitar 4 bulan itu nggak ada kabar kan, tiba-tiba pas Desember langsung ada memonya keluar, kamu penempatan di New York secepat-cepatnya 1 Desember, selambat-lambatnya Januari katanya. Kan kaget kan, maksudnya dalam waktu kurang dari sebulan lah gitu, gue harus tiba-tiba pindah gitu, merencanakan segala sesuatu kehidupan gue dari Jakarta ke New York. Nah, mungkin cerita yang serunya waktu itu gue belum nikah, jadi gue belum menikah, jadi dalam masa pacaran lah gitu, dan bingung kan, aduh ini gimana nih, apakah gue akan menikah dulu atau nanti gue setelah pulang setahun lah, minimal setahun kerja di New York, pulang dulu terus untuk menikah gitu kan. Dan belum ada serius untuk menikah tuh waktu itu. Jadi ya memang untuk serba cepat tuh waktu itu keputusannya ya. Jadi Agustus di interview, Desember diumumkan, Januari gue harus pindah gitu. Tapi untuk pemilih negara yang ingin lo tuju itu New York itu emang lo pilih di New York atau memang itu adalah keputusan dari Bank Indonesia sendiri, Le? Dengan kompetensi lo, dengan tadilah pokoknya. Jadi ini pilihan Bank Indonesia atau lo pilih sendiri gitu, Le? Kayaknya kalau di kantor gue tuh nggak ada pilihan ya. Jadi semuanya itu diputuskan oleh Bank Indonesia sendiri. Jadi kita nggak bisa milih ini gitu, nggak. Jadi kandidatnya pun dipilihnya oleh Bank Indonesia, kemudian nanti penempatannya itu dipilihnya oleh Bank Indonesia juga, itu sampai ke Gubernur Bank Indonesia. Jadi nanti setelah terpilih misalkan 3 kandidat untuk masing-masing kantor perwakilan, itu nanti diajukan lagi ke Gubernur Bank Indonesia. Lihat lagi kayak fit and proper test gitulah. Iya. Berarti lu dari awal tahun 2018 mungkin belum ada kepikiran bakal pindah ke New York akhir tahun gitu, nggak ada kali ya? Nggak ada beneran, nggak kebayang gitu. Iya. Bener-bener di luar dugaan ya, maksudnya. Kira-kira kemana sih? Jadi pertama kali perasaannya gimana, Le? Perasaannya pas dapat memo bahwa lo akan pindah ke NYC 1 bulan lagi setelah memo itu sampai di meja lo, perasaan lo seperti apa? Excited kah atau malah stres kah atau gimana perasaannya? Yang pertama kali kan sebelum ada pengumuman itu sempat ada kayak semacam rumor-rumor gitu ya. Parley misalkan kemana gitu yang lain. Jadi semacam ada gosip lah beredar gitu kan. Nah, waktu itu gosipnya itu ke London justru. Ya. Ke London karena memang mungkin dibuat supaya nggak ketahuan lah gitu. Sebenarnya pimpinan kita tuh udah tahu, cuman sampai memonya datang ini. Makanya pas udah datang, gua ke New York, pertama seneng banget karena ini pusat keuangan dunia gitu maksudnya. Dan gue dulu pernah kesini karena Ina cuma sebentar. Gua pernah lihat gimana kalau gua kerja di sini ya gitu, apa gua sanggup gitu ya. Nah pas dapat memo itu ya kayak, wah ini dream comes true gitu kan. Gila ya guys, gue bisa berkarir nanti di New York. Cuman yang kedua yang gue pikirkan adalah keluarga kan. Yang tadi Yo bilang, gue di Jakarta itu kan dapat rumah dinas juga dari BI. Artinya gue harus keluar kan dari rumah dinas itu. Kemudian orang tua sama adik udah ikut ke Jakarta menempatin di rumah dinas itu. Itu yang tapi lo emang aslinya bukan orang Jakarta? Iya, gue bukan. Gue aslinya di Cianjur. Oh, oke. Jadi keluarga tuh di Cianjur, terus sejak lo pindah ke Bank Indonesia, keluarga ikut pindah ke Jakarta gitu ya? Yes, betul. Oh, lo gede, maksudnya kecil, sekolah SD, SMP, SMA di Cianjur? Betul. Gue SD sampai SMA di Cianjur, kuliah di Bandung, baru ke Jakarta pas kerja aja. Oke. Wow. Nah, jadi gue dari daerah Cianjur gitu, maksudnya, bisa juga ya dapat kesempatan ke luar negeri. Jadi memang pertama
sangat excited, tapi di sisi lain gue harus ada pertimbangan lain yang buat keluarga nanti gue aman ketika gue pergi ke New York. Ditambah gue belum menikah kan waktu itu, jadi ada beberapa pertimbangan lah yang bikin campur aduk gitu. Tapi akhirnya berangkat dulu, terus habis itu di tengah-tengah balik untuk nikah atau gimana tuh? Sampai akhirnya kan istri juga diboyong ke sana kan ya? Iya, jadi gue tawarin ke calon gue ya, maksudnya dia kan pramugari Garuda. Oh gitu, ya ampun. Ya, Oke. jadi gue tanyain, berarti kan pilihannya kalau misalkan nikah sekarang, lu resign terus ikut gue gitu kan. Kalau misalkan nikah nanti mungkin ada waktu penyesuaian, misalkan 1 tahun, jadi gue balik ke nikah. Nah, ternyata pas berembuk, mungkin dia diskusi sama keluarganya dan sebagainya, ya akhirnya dia memilih untuk kita menikah terlebih dahulu, kemudian dia resign dari jadi Garudanya itu. Jadi memang dia berkorban banyak sih buat gua, jadi artinya akhirnya dalam waktu 1 bulan gua mempersiapkan pernikahan dan kepindahan. Itu benar-benar hektik. Oh wow, jadi maksudnya lo nikah dulu sebelum akhirnya pindah? Iya. Hah? Gue nikah sebelum akhirnya pindah. Jadi gue minta kilat banget persiapannya berarti ya? Ya, dan itu nikahnya gue di Solok, Sumatera Barat ya. Oh. Luar biasa itu, bener-bener gue kayak bangun tidur, terus tiba-tiba harus nikah, terus tiba-tiba gue hijrah ke New York, memboyong semuanya. Dan alhamdulillah sih, maksudnya kalau gue pikir gini, pertamanya ya udah kita coba persiapan dengan 1 bulan, vendor-vendor apa yang bisa, terus undangan siapa yang bisa, dan alhamdulillah dilancarin semuanya sih. Jadi artinya kayak ada aja vendor ini siap. Ya udah, kita nikah aja. Jadi gue nikah tanggal 12 Januari 2019. Dan gue minta ke kantor supaya dimundurin sedikit lah sampai tanggal 27 Januari. Supaya visa istri gue ikut. Ya ampun. Jadi tanggal 27 Januarinya kalian udah berangkat gitu ke New York untuk pindah? Udah berangkat. Jadi gue nggak ada honeymoon tuh. Honeymoonnya di New York aja. Iya iyalah ya pastinya. Luar biasa. Tapi pas lagi preparation gitu, apalagi kan bawa istri ya. Aku nggak tahu sih, mungkin disediain kali ya kalau apartemen dari kantornya. Ya, jadi kalau di New York ini kita Bank Indonesia punya rumah dinas. Jadi dia udah beli dari tahun kapan gitu jauh hari. Jadi orang yang ditempatkan di sini dikasih rumah dinas di daerah Queens, New York. Jadi udah nggak ribet lagi gitu maksudnya soal rumah. Ya. Tapi berarti rumah dinas sudah disiapin gitu ya? Ya sudah disiapin. Jadi sebelumnya sekitar 1 minggu gue dikasih hotel untuk diberesin dulu rumah dinasnya, karena kan dari orang sebelumnya yang nempatin rumah dinas ini dibersihin dulu, kemudian disiapin. Oh, alhamdulillahnya disiapin ya dari sana ya. Maksudnya jadi nggak harus kayak datang ke New York, segitu kalian tuh kayak harus nyari apartemennya lagi, yang kayak gitulah. Maksudnya pasti persiapannya lebih memusingkan kalau misalnya nggak dari kantor mungkin ya. Ya, alhamdulillah ini udah disiapin semuanya. Jadi kita tinggal berangkat, tinggal nempatin rumah, dan tinggal bekerja gitu. Oke. Tapi pas lagi baru nyampe nih ya di sana, ada nggak sih sesuatu yang paling kalian khawatirin gitu? Misalnya, I don't know, kayak living cost, atau mungkin public transportnya, atau apa gitu ketika kalian nyampe di sana? Pas gue nyampe itu yang paling gue khawatirin adalah cuaca ya. Karena waktu itu lagi musim dingin. Jadi udah turun salju ya, katanya bisa minus berapa derajat tuh ya. Minus 16 derajat. Jadi yang gue khawatirkan adalah penyesuaian terhadap cuaca. Sama yang kedua adalah ini kan baru nikah ya. Baru nikah, terus kita cuman berdua aja ke sini. Ya itulah, takutnya penyesuaian berumah tangga sama penyesuaian cuaca gitu. Iya. Kita nggak ada siapa-siapa maksudnya di sini. Iya, pasti sih. Terus kalau soal living cost, kemudian teman, itu di sini alhamdulillah kekeluargaannya komunitasnya baik ya. Tetangga juga kan
banyak orang Indonesia juga di sini. Kemudian makanan juga banyak banget di sini. Dan paling ini adalah ini, waktu gue berangkat ini, pemerintah US-nya itu lagi government shutdown. Jadi, jadi dia nggak beroperasi tuh PNS-PNS di Amerika ini, karena kan ada sempat di Kongresnya itu nggak sepakat soal budget anggaran ya. Iya. Jadi di bandara, di mana-mana itu antriannya panjang banget. Oke. Pelayanan dari PNS-nya itu dikurangin. Wow, menarik sih. Tapi kan tadi lo sempat bilang ya, bahwa dalam 1 bulan lo tuh mempersiapkan semuanya nih. Jadi dalam 1 bulan lo dapat surat, tiba-tiba lo menikah, terus akhirnya lo harus memutuskan untuk pindah ke New York gitu ya. 1 bulan kan bukan waktu yang sebentar ya. Kalau kita punya preparation yang cukup gitu ya, untuk misalnya dalam beberapa bulan lah, kita kan masih bisa persiapan matang gitu. Tapi kan ini dalam 1 bulan lo udah harus pindah ke sana gitu ya. Tadi lo bilang bahwa khawatirnya adalah tentang rumah tangga, tentang cuaca dan lain-lainnya. Ada nggak sih adaptasi yang lo lakukan sampai sekarang mungkin, Le, yang masih kayak lo terus-menerus lo lakukan adaptasinya, dan sesusah apa sih, Le, waktu adaptasi kehidupan di sana gitu, Le? Oh iya, memang adaptasi yang lainnya ya, selain tadi cuaca dan rumah tangga adalah bahasa kali ya, karena gue pikir kita di sini banyak banget dengan bulenya dan sebagainya, tapi ternyata memang bahasa ini, gue baru nyampe aja ke New York, itu supirnya adalah orang Sunda. Udah, aku ngomong Sunda. Oh iya? Orang Indonesia Sunda gitu? Iya, Sunda. Terus ketemu, diajak ke rumah makan, restoran gitu. Restoran Sunda juga, ngomong Sunda lagi. Terus di kantor, orangnya banyak orang Sunda. Jadi sehari-hari ya gue ngomong Sunda juga di sini. Oh my God, serius? Emang... Lalu juga belum bilang sih, Le. Itu luar biasa sih, maksudnya bisa kayak gitu. Tapi gue penasaran deh, kantor Bank Indonesia di sana banyak ya ininya, pegawainya, resource-nya gitu. Jadi kita ada 10 pegawai ya. 3-nya itu local staff. Jadi local staff itu yang direkrut di sini. Kemudian 7 orangnya itu dari Jakarta, namanya home staff. Jadi itu ada untuk kepalanya, kemudian ada untuk yang, kalau gue kan bagian dealing room, ada untuk ekonomisnya juga 2 orang, sama 1 orang lagi untuk administrasi. Nah, dari ke-10 itu, mungkin pas gue datang itu 4 orangnya itu orang Sunda ya, jadi itu hampir setengahnya gitu, berarti ya? Iya, hampir setengahnya itu orang Sunda. Ya bahasa itu sih gue harus penyesuaian lagi, karena memang kalau nggak dipakai kan bahasa Inggris juga ini ya, nggak kelatih lah ya, pastinya. Ya, kelatih gitu kan. Ya. Oke. Wah, menarik banget. Maksudnya, tapi berarti di kerjaan, walaupun harus ngomong bahasa Inggris, tapi mungkin banyak kan ngomong bahasa Sunda juga ya, karena hampir setengahnya orang Sunda itu. Betul. Tapi di sana, kalian tinggal di daerah mana tuh, di New York ini? Maksudnya yang rumah dinas ini? Rumah dinasnya itu tinggal di daerah Queens, Forest Hills, jadi itu sekitar 1 jam kalau pakai subway dari kantor. Kalau kantornya sendiri di downtown Manhattan, jadi di Manhattan tapi yang bagian bawah. Jadi kalau lihat, dulu sempat ada World Trade Center yang yang 9/11 kan? Ya, 9/11. Nah, gue persis di depan itu. Wow, oke. Berarti kalau lo berarti tiap hari naik subway gitu? Dari apartemen. Sebelum pandemi ini kita naik subway, tapi pas pandemi ini kita dikasih jemputan ya, karena memang untuk membatasi terekspos dengan yang lain kita dijemput. Tapi masih ini ya, kerja dari kantor ya di sana? Sejak kita kerja di WFH itu Maret sampai Juni. Akhir Juni kita partial working, jadi seminggu di rumah, seminggu di kantor. Oke. Luar biasa. Berarti, ini satu hal lagi nih, Parli, sebenarnya yang mau gue tanya tentang kondisi pandemi juga di sana ya. Boleh. Soalnya kemarin, ya gue sempat ngecek juga nih di Instagramnya Parli, kalau istrinya baru melahirkan gitu kan.
Iya, Kan? alhamdulillah. Congrats loh by the way. Kayaknya baru 2 bulan yang lalu ya? Atau sebulan? 2 bulan lebih ya? 2 bulan. 2 bulan ya. Berarti kan Ini benar-benar. kebetulan nih, baby-nya ikut juga dengerin podcast nih, seneng dia. Oh, ya ampun. Lucu banget. Berarti Iya. baru 2 bulan, terus di kondisi pandemi yang mungkin lagi memuncak-muncaknya ya tuh ya 2 bulan yang lalu tuh. Iya. Jadi istri gue kan hamil itu November 2019. Iya. Itu masih belum pandemi tuh. Jadi November, Desember, Januari itu aman. Tapi pada waktu puncaknya itu kan dari mulai Maret ya kalau di Amerika ini. Maret itu udah kalau istilahnya kayak PSBB ya. PSBB itu beberapa bisnis ditutup kecuali untuk yang esensial. Nah di situ baru mulai kerasa ke dokter ya. Pada saat kita check up ke dokter, suami nggak boleh ikut. Jadi istri gue sendiri yang pergi ke dokter. Kalaupun diantar harus guanya nunggu di luar. Jadi membatasi. Ada USG gitu ya. USG gitu kan gue pengen lihat tuh perkembangan baby gue gimana. Iya. Gue sedih banget gak bisa karena istri gue cuma bisa pasiennya aja yang masuk. Nah, gue sempat nganter sekali, terus gue ditunggu di luar. Bener-bener bukan di ruang tunggu ya, bener-bener di luar rumah sakit atau di luar dokter. Dan kondisinya lagi Maret itu masih dingin ya. Iya. Dan lu nungguin di depan rumah sakit gitu ya? Di depan rumah sakit, bahkan nggak dipermasalahkan masuk. Terus kan gue kebelat pipis ya, nggak boleh coba. Astaga. Jadi harus mencari restoran terdekat gitu ya dari rumah sakit ya, Bo? Nggak ada, aduh. Benar-benar itu sih yang paling menyedihkan, gue nggak bisa lihat langsung perkembangan baby di USG. Kemudian gue nggak bisa nemenin istri gue. Nah akhirnya kita cari dah dokter yang lebih dekat dengan rumah gitu. Ya jadi sekitar 15 menit dari rumah, baru walaupun istri gue berangkat sendiri, gue ngerasa aman gitu. Yang paling di sini itu kalau kesehatan ya. Jadi di sini kita ada insurance-nya, itu yang membantu banget soal periksa check up ke dokter, ke rumah sakit dengan adanya insurance. Dan alhamdulillah dibantu oleh kantor juga, itu yang bikin tertolong ya di sini kalau lagi hamil. Perawatan kesehatannya kan kualitasnya ini ya bagus ya kalau di sini. Pasti jauh lebih baik ya. Alhamdulillahnya itu sih. Oke. Nah itu berarti gue penasaran banget sih ini karena itu kan hamil 9 bulan gitu ya, terus udah itu check up mungkin beberapa kali gitu kan, dan lo di luar, tapi pas lagi ngelahirin sendiri lo boleh masuk dong pastinya sebagai suami. Ya, kita sempat mengkhawatirkan juga gimana nih kalau gue nggak bisa ikut. Nah, akhirnya dibolehin tapi tetap di swab test ya. Jadi di swab dulu ya. Pakai alat APD lengkap ya, semuanya lengkap ya. Lengkap. Dan baby ini kan lahirnya tuh hampir telat ya, 40 minggu itu masih belum mau keluar nih, masih takut pandemi karena babynya masih di dalam. Jadi diinduksi kan, nah tuh ini kan rencana kita untuk datengin keluarga nggak bisa ya karena mereka belum dapat visa. Kemudian kita mutusin ya berdua aja di sini. Ini pengalaman anak pertama loh. Anak pertama berdua, kemudian dengan kondisi tadi istri harus diinduksi, kemudian di rumah sakitnya juga nggak bisa ditengok sama orang lain, jadi kita berdua ya kita pasrah aja. Insya Allah mudah-mudahan ini. Jadi kita masuk Jumat malam, baby lahir Minggu pagi ya. Di rumah yang diinduksinya lama banget. Ya hampir 2 hari ya. Iya. Wow, oke. Berarti 2 hari sempat nginep, terus habis itu langsung keluar atau masih nginep lagi? Nah, kalau di US itu cuma dikasih nginepnya 1 kali 24 jam. Wow. Jadi ibu dan anaknya harus cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Ya, tapi untungnya sih istri kuat. Jadi memang kita putusin 1 kali 24 jam karena ternyata besoknya kita keluar Senin kan. Besoknya Selasa itu ada badai ada badai hebat juga loh bulan Agustus kemarin itu. Iya. Jadi kita itu udah sampai di rumah gitu. Kalau enggak kita tertahan lagi tuh sama badai itu.
Astagfirullah, ya ampun, ada aja ya. Perjuangannya sampai segitunya ya. Iya. Jadi kalau di situ badai itu benar-benar ini ya, parah ya, gitu maksudnya Iya. kalau ada setiap tahun itu adalah 1 sampai 2 kali yang lewat New York badainya parah. Alhamdulillah udah nyampe rumah ya, dan bayi juga Ya, sudah alhamdulillah sampai nyampe dengan rumah. selamat. Ya. Alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Tadi lu kan sempat cerita tadi lu. Tadi lu sempat cerita baru di sana cuma berdua gitu, bertiga sama your baby gitu ya. Di tengah kondisi kayak sekarang ini gitu ya, dari pandemi di mana-mana terbatas, semuanya penuh dengan ya keparnoan dan lain-lainnya gitu. Menjadi satu tantangan sulit banget nggak sih buat kalian berdua? Dia yang ngurus bayi baru lahir, istri baru lahiran, terus apa lo diuntungkan dengan lo work from home sehingga bisa fokus sama mereka berdua? Tantangannya seperti apa di sana? Karena gue pengen ini pertama kali gue share ke orang tua juga nggak gue share karena memang gue pengennya gak khawatir ya keluarga tetap tenang dan sebagainya. Jadi pada saat gue memutuskan untuk berdua aja tanpa helper, karena kalau gue juga takut ya kalau helper orang lain datang ke sini nanti bawa virus dan sebagainya. Ya, yang pertama kali gue pikirkan adalah oke, gue bisa handle sendirian dan istri recovery-nya cepat. Tapi ternyata memang recovery istri gue tuh lama. Karena baby kan lahirnya 4 kilo ya. Oh, wow. Oke. 4 kilo, ya panjangnya 53 cm. Babynya ini sehat banget. Itu recovery-nya lama. Terus kantor itu cuma ngasih cuti buat suami yang istri yang melahirkan, itu cuma 2 hari. Jadi 2 hari itu kalau hari Minggu itu dihitung. Jadi otomatis gue cuma cuti Senin. Jadi ya ampun. udah dihitung. Oke. Jadi makanya katanya kalau lu mau lahiran pilih-pilih hari, harus hari kerja. Karena hari Minggunya dihitung. Sampai harus di-setting ya berarti. Iya benar. Oke. Nah, jadi gue akhirnya discuss sama teman-teman. Gue kondisinya cuma berdua, jadi gue pengen cutinya nambah pakai cuti pribadi kan. Ya. Cuti gue kan masih banyak, jadi gue pakai selama seminggu full untuk ngurusin baby, ngurusin istri. Karena kan memang istri sama sekali nggak boleh turun naik tangga ya, karena jahitannya. Karena normal lahirannya, alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Kemudian pekerjaan rumah dan baby itu gue kerjain sendiri gitu kan, dari mulai nyapu, ngepel, wow, masak gitu. Iya. Bisa. Nah itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah karena baby ini sama-sama baru ya, kadang-kadang ya suka ada perselisihan antara gue sama istri kan. Kalau misalkan nangis terus jadwal malamnya gimana gitu kan. Sementara ini ya istirahatnya kurang gitu kan. Iya, sempat gue kayaknya yang baby blues bukan istri gue deh yang baby blues. Ya ampun, malah suaminya ya. Tapi bener, ada juga loh bapak-bapak yang baby blues ada, betul. Oh, gitu ya. Pantesan ya. Mana kondisi pandemi gitu ya, ketika gue minta tolong orang juga gue mikir lagi, aduh takut di baby ini gimana. Karena kan gue baca berita, baby juga di sini sempat ada yang kena gitu kan. Ya. Kita benar-benar udahlah, kita sampai berapa bulan akhirnya mutusin sendiri. Cuman setelah gue masuk kantor selasa minggu, gue dibolehin WFH kan. Cuman WFH itu meeting banyak banget, meeting yang jamnya jam Jakarta lagi kan. Jadi memang kerjanya kayak 24 jam juga standby. Kalau ada meeting malam-malam, subuh-subuh harus siap-siap. Jadi standby kerjaan tapi standby bayi juga ya. Ya, bahkan gue sempat meeting ya sambil ngomongin bayi. Luar biasa. Jadi ini nih mudah-mudahan makin pinter ya udah ikutan meeting. Udah sering ngedengerin ayahnya meeting, terus sekarang dengerin podcast. Wah, luar biasa banget nih bayinya pastinya.
Nah, ini kayak apa namanya? Aku dengar ceritanya tuh luar biasa banget sih karena dari kemarin kita belum ngebahas topik ini ada tentang melahirkan gitu, tentang newborn, baby newborn gitu kan di New York gitu, apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini. Ini ngobrol-ngobrolnya luar biasa banget sih Parle, tapi karena durasi jadi kita harus apa namanya? Last question buat Parle. Mungkin apa namanya? Parle bisa share ke teman bergurau yang bercita-cita ingin bisa one day mungkin mereka ingin pindah ke New York untuk kerja ataupun untuk berkeluarga juga di sana, ya mungkin bisa di-share tips and triknya gitu sebagai seseorang yang sekarang sedang menjalani di sana dan nggak tahu nih kapan bakal pindah ke Indonesia. Atau mungkin boleh nggak sih sekalian spesifik mungkin ya untuk teman-teman kita nih, teman-teman bergurau yang mungkin dari daerah dari daerah yang di luar Jakarta gitu ya. Apa sih motivasi dari seorang Parle sehingga bisa membuat mereka juga termotivasi untuk menjadi seperti lo sekarang ini, Le, bisa ke New York untuk bekerja, untuk bangun karir di luar negeri gitu. Boleh share sekalian, Le, buat mereka, Le? Ya, boleh. Mungkin ini berdasarkan pengalaman gue. Jadi memang kalau untuk dari guanya sendiri kan memang karena kantornya ada kantor perwakilannya di sini. Tapi kalau gua tanya-tanya ke teman-teman yang memang jalurnya jalur pribadi gitu, memberanikan diri ke New York. Cara ya untuk bisa ke New York ini, ada yang lewat sekolah, ada yang lewat jalur working permit. Nah itu sebenarnya yang paling utama adalah cari skill yang memang dibutuhkan oleh di Amerika ini. Yang paling utama adalah tadi kemampuan bahasanya biasa terus, kemudian sekarang itu yang dibutuhkan terkait digital ya. Itu fintech, kemudian artificial intelligence, kemudian terkait teknologi itu masih dibutuhkan di sini. Kalau gue tuh mungkin dari sisi gue adalah jangan berhenti bermimpi ya, karena itu selagi gratis kita harus on track gitu. Walaupun juga nggak pernah berpikir mimpi gue akan kesampaian kapan gitu. Jadi kesini bisa bekerja, bisa bawa keluarga, dan baby sekarang kan dapat kesempatan untuk jadi warga AS kan. Jadi alhamdulillah udah dapat paspor AS-nya. Oh ya? Iya, jadi udah warga US ini. Itu dimulai dari mimpi ya, terus kemudian kita kembangin juga kemampuan bahasa, skill, kompetensi, dan networking. Karena kalaupun misalkan sekarang teman-teman masih di Indonesia ataupun masih di daerah, networking atau lihatlah profil-profil orang yang sukses di luar negeri gitu. Di beberapa podcast-nya Waktunya Bergurau, banyak banget kan yang sharing. Nah itu terima kasih loh Parle. Ya itu jadi inspirasi mungkin bisa diambil dari situ. Kalau dari gua karena memang kebetulan kantornya ada di sini, jadi prosesnya alhamdulillah kantor support banget untuk kepindahan. Jadi perjuangannya dibandingkan teman-teman yang langsung ke sini sendiri mungkin lebih dimudahkan ya. Cuman tadi memang kesempatannya itu memang kembali lagi kita nunjukin bahwa kita layak memang untuk bisa ke sini gitu. Noted, luar biasa. Tipsnya luar biasa. Ini terima kasih sekali Parle untuk tipsnya. Pasti sangat menginspirasi banget ya, Dak ya, buat teman bergurau yang lagi mendengarkan kita. Betul banget. Thank you, Parle. Betul banget. Jadi untuk teman bergurau, thank you, terima kasih. Jadi untuk teman bergurau sekali lagi ya, jangan pernah berhenti untuk bermimpi ya, Le, karena jalan tuh insya Allah akan diberikan sama Tuhan apabila kita bersungguh-sungguh dan yakin bahwa mimpi itu bisa terwujud gitu ya, Le ya? Ya, betul. Dan mimpi gue setelah beres dari New York ini, kerja, nanti mungkin selanjutnya gue sekolah insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman bergurau di sini, waktunya bergurau, doain juga, mudah-mudahan nanti pas pulang ke Indonesia, saya bisa lagi ke US lagi untuk sekolah. Amin. Sukses Parle buat semua rencana-rencananya ya. Amin, makasih banyak. Sukses dan sehat-sehat ya buat semuanya ya, Le, buat anak, buat istri, buat lo juga, semoga sehat terus di sana aja. Iya, sama-sama juga. Stay safe ya dan healthy di Jakarta juga ya.
Alright, thank you. Oke, teman you. bergurau, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan episode ini. Untuk yang belum mendengarkan episode kita sebelumnya dengan bintang tamu yang menginspirasi juga, bisa langsung cek di Spotify ataupun di YouTube channel kita @podcast Waktunya Bergurau. Dan untuk update-update aktivitas kita bisa langsung dicek di Instagram kita @podcast Waktunya Bergurau juga ya, Dak ya. Yes, betul banget. Oke, kalau begitu untuk episode ini sepertinya kita akan sudahkan sampai di sini dulu, teman-teman. Baiklah, kalau begitu teman bergurau. Thank you so much, Anindya Siregar. Amanda Pohan, dan jangan lupa saksikan terus dan tunggu terus episode terbaru dari podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay happy, stay healthy, and stay safe, guys. Bye! Bye-bye. Thank you. Bye.